Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih selalu diberikan kesehatan. Amin. Baiklah, ini ada tetangga yang datang ke rumah. Katanya tadi pagi mau melaut, tapi karena botnya tenggelam ataupun karam, beliau tidak bisa melaut. Akhirnya datang ke rumah, membawa mesinnya, minta tolong diperbaiki. Jadi inilah contoh mesin yang biasa nelayan di sini pergunakan untuk melaut. Ini kalau di daerah kami biasa disebut mesin ketinting. Coba kita cek dulu. Ya, basah semua ya. Tuh, pada basah semua karena mesinnya tenggelam. Jadi karena beliau cepat sadar, kemungkinan tidak terlalu parah untuk mengerjakannya supaya kembali normal. Tuh, lihat pada bergaram semua, putih-putih karena kena air asin. Kita cek olinya apakah sudah dibuang sama tuannya. uh 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 uh, uh. Tuh, olinya masih bercampur air. Ternyata masih belum dibuang olinya. Nah, kita harus bersihkan dulu mesin ini. Kotor sekali. Oke, ikuti terus video ini ya. Jadi seandainya kejadian ini berlaku kepada teman-teman di luar sana, ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengikuti cara ini. Nah, baiklah, mesinnya sudah saya pindahkan ke belakang karena tuannya sudah datang tadi mengantarkan satu botol Pertalite pengganti bensin. Ini juga oli yang akan kita pergunakan nanti apabila mesinnya sudah diperbaiki, masih ada sekali pakai. Karena kalau mesin jenis ini itu menggunakan oli satu botol yang 0,800 liter kalau nggak salah, ini nggak sampai 1 liter, hanya separuh. Jadi satu botol ini bisa digunakan untuk 2 kali. Ini kayaknya yang kedua, ini terakhir karena udah tinggal separuh, kurang lebih segini. Nah, langkah yang harus kita ambil pertama apabila mesin mengikuti bot karam ataupun tenggelam, kita harus membuang olinya dulu. Yuk. Nah, oli yang tadi ini kayaknya penuh, kita buka sedikit. Siapkan wadahnya. Ini ya. Mudah-mudahan cukup wadahnya. Ini kita taruh di sana dulu. Kita keringkan dulu karena oli ini sudah bercampur dengan air asin.
Oke, sepertinya masih ada, nggak apa-apa. Penuh tuh, kelihatan satu wadah botol air mineral ini separuh, sementara masih ada lagi. Padahal kalau benar menurut ukuran paling-paling segini cuma pemakaian. Ini karena udah bercampur dengan air. Terus kita buang aja sisanya. Ada, oke. Ada satu lagi wadah. Jadi dua ya, itu satu, ini satu. Nah, sudah kita kuras bekas olinya yang bercampur dengan air, menghasilkan dua tempat ya, dua wadah yang kita dapatkan. Nah, jadi langkah selanjutnya kita harus membersihkan sisa-sisa kotoran di dalam menggunakan minyak pala tadi atau bensin. Masukkan sini sedikit. Tutup dulu yang masih banyak tadi, kita masukkan ke dalam sini. Untuk mencucinya ya. Oke, kalau sudah kita tutup dulu. Ini kita tutup sementara. Terus kita nanti angkat mesinnya, kita aduk-aduk baru dibuang ya. Jadi saya tidak menunjukkan contoh itu hanya untuk memberitahukan teorinya saja, karena untuk mempersingkat durasi. Jadi masukkan bensin, diguncang-guncang, dikocok-kocok seperti itu, terus buang. Oke, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, jadi kalau bensinnya sudah kita masukkan, kita aduk-aduk, terus kita buang kembali. Karena proses membuang bensinnya, mesinnya diangkat terus dimiringkan, makanya videonya saya tidak perlihatkan, maaf ya guys. Tapi intinya seperti itu. Kuras dulu olinya yang bercampur air. Apabila sudah kering, masukkan bensin, diaduk, terus dibuang kembali bensin yang tadi. Oke. Kalau tahap ini sudah kita lakukan, kita baru ke tahap berikutnya, kita ke depan. Ini kan di belakang, kita ke depan. Oke, langkah selanjutnya kita buka dulu karburatornya. Pada berair semua. Buka dulu karburatornya. Karena pasti karburatornya kemasukan air juga. Tuh lihat, airnya netes. Kelihatan kan di bawahnya. Tuh ada airnya yang netes. Jadi ini mur-murnya kita kumpulkan di satu tempat, supaya nanti apabila kita mau memasang kembali mudah dicari. Tuh tempatnya ya. Tuh pada netes airnya, air semua. Jadi kalau ini dibiarkan terlalu lama, karburator ini bisa jim.
ataupun tidak berfungsi lagi. Minyaknya ini minyak juga campur air. Oke, kita ambil dulu umur jenis 1. Kita buka umur. Oke, ini kita sumbat aja dulu. Supaya nanti minyaknya kita salin, yang masih bisa dipergunakan kita pergunakan. Nah, ini karburatornya. Kosong. Oh, air bukan minyak. Air. Air. Kumpulkan di satu tempat. Kumpulkan di sini. Oke, pada air semua. Oke, kalau ini sudah dibuka, kabel businya kita buka. Businya kita lepasin aja dulu. Kita kumpulkan. Langkah selanjutnya kita buka kap ini. Kap yang ini kita buka. Kap ini memiliki 1, 2, 3, 4 mur, 4 baut ya. Oke, kita buka. Kita akan memulai membuka dari baut yang paling bawah sebelah sini. Kalau menggunakan kunci T kemungkinan lebih cepat ya, karena kebetulan kunci T lagi dipinjam sama kawan, belum dikembalikan, jadi pakai kunci cabang aja. Oke, sebelahnya lagi. Karena mur-mur baut mesin ketinting ini tidak terlalu keras. Ini juga sudah kita lepaskan. Satu lagi. Sepertinya mau hujan. Oke, 3 udah terbuka, berarti tinggal 1 yang ini lagi ya. Ini kita harus menggunakan kunci T, tapi kunci ini juga boleh. Sebentar. Oke, udah tercabut juga. Nanti seandainya hujan, kita stop dulu video ini ya kawan-kawan. Kita lanjut setelah hujan, tapi semoga tidak hujan. Nah, ini kita cabut. Oke, tuh kita taruh aja di pinggir sana. Oke, nah kenapa kita membuka tutup kap merahnya itu? Karena kita mau mengecek bagian magnetnya itu. Kita harus membersihkan magnet. Ini ada magnetnya nih. Oke, dibersihkan. Karot semua kena air asin. Nah tuh pada basah semua. Udah basah semua. Kita bersihkan, keringkan.
terus, putar-putar aja. Yang penting magnetnya harus bersih juga. Ini masih ada air. Rodanya nih kita bersihkan dari bekas-bekas air tadi. Magnetnya cukup dibersihkan seperti ini. Lihat, sebenarnya masih bagus magnetnya. Oke, kalau dirasakan sudah kering, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengecek kabel ini yang penting. Kita cek dulu, buka aja, mudah-mudahan tidak terlalu ketat. Kita akan buka kuil pengapiannya nih, bentar ya. Oke, sebelum kita buka kuilnya, kita buka dulu kabelnya. Kita cek, kalau seandainya banyak air di dalamnya baru kita buka kuilnya. Kalau kering lebih baik tidak usah. Cek dulu. Oke, sepertinya di dalam ini sudah kering ya, bagus kering. Kita tak perlu buka pengapiannya, kita sekarang buka di bagian sini. Apakah di sini basah? Basah, gelap saja. Ini cek dulu, ini juga perlu dikeringkan. Jadi tadi ini kalau di sini penuh airnya, ini harus dibuka untuk mencuci bersih, karena ini kering, jadi tidak perlu dibuka. Oke, jadi ini kita bersihkan dulu untuk mengecek pengapiannya seperti apa. Kalau di sini mengandung air, itu tidak akan menimbulkan pengapian. Makanya mesin ketinting ini apabila kena hujan susah hidup, berarti di sini masuk air, kemasukan air, sehingga pengapiannya tidak bagus. Ini kayaknya sudah jauh ke dalam. Kita coba dulu tes. Ada ya pengapiannya tuh. Oke. Aduh, hujan guys. Tuh kelihatan langit. Oke, kita stop dulu videonya, nanti kita sambung lagi.